Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pelajaran matematika kita kelas 10. Kali ini kita masuk ke materi identitas trigonometri ya, di pertemuan ke-11. Oke. Identitas trigonometri rumus umumnya adalah poin yang pertama. Ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Nah, ketika nanti cos kuadratnya kita pindah ruas ya, sebenarnya kedua ruas kita kurangi dengan cos kuadrat, maka dapatlah persamaan yang kedua, sin kuadrat sama dengan 1 min cos kuadrat. Nah, kemudian kalau sana kedua ruas ini kita kurang sin kuadrat, jadi dapatlah cos kuadrat sama dengan 1 min sin kuadrat, maka dapatlah persamaan yang ketiga. Nah, kalau persamaan keempat kita tahu di awal bahwa tan itu perbandingan sin dengan cos ya, sin bagi cos adalah tan. Kemudian kotangin ini kebalikan dari tan ya, kalau tan itu sin per cos, kalau kotangin adalah cos per sin ya. Kemudian 6 sekan itu kebalikan cos, jadi 1 per cos adalah sekan, kosekan kebalikan sin, 1 per sin adalah kosekan. Nah, untuk poin 8 ya, ini didapat dari poin pertama, identitas trigonometri sin kuadrat tambah cos kuadrat, ini menjadi bentuk nomor 8 dengan cara kedua ruas dibagi dia dengan cos kuadrat ya, kedua ruas bagi cos kuadrat. Coba ya, nah sin kuadrat bagi cos kuadrat adalah tan kuadrat, cos kuadrat dibagi cos kuadrat 1, ruas kanan 1 bagi cos kuadrat jadi 1 per cos ya, dikuadratkan jadi sekan kuadrat ya, dapatlah persamaan tan kuadrat tambah 1 sama dengan sekan kuadrat. Nah, di identitas trigonometri juga ya, tan kuadrat tambah 1 sama dengan sekan kuadrat. Nah, kemudian poin 9 itu didapat juga dari poin pertama ya, poin pertama ini nah, kedua ruas kita bagi dia dengan sin kuadrat. Nah, kalau kedua ruas kita bagi dengan sin kuadrat, jadi sin kuadrat bagi sin kuadrat 1, cos kuadrat dibagi sin kuadrat jadi cos per sin, nah, adalah kotangen ya, kotangen kuadrat, sama dengan 1 per sin kuadrat adalah kosekan kuadrat. Ini ya, 1 per sin ya, kalau dikuadratkan jadi kosekan kuadrat, maka dapatlah rumus poin yang ke-9. Nah, rumus-rumus inilah yang akan kita gunakan untuk membahas soal-soal untuk pertemuan yang ke-11 ini. Oke, kita mulai soal nomor 1. Nah, di sini kita ditanya bentuk sederhana ya, bentuk sederhana dari 1 min sekan kuadrat dibagi sekan kuadrat tambah kosekan kuadrat. Oke, apabila kita lupa dengan rumusnya, sebetulnya 1 min sekan kuadrat adalah min tan kuadrat ya sebenarnya, tapi kalau kita lupa konsepnya, perbandingan trigonometri itu usahakan kita kembalikan ke wujud aslinya ya, yakni sin dan cos ya, karena semuanya itu tan, kotangnya, sekan, kosekan itu berasal dari sin dan cos. Oke, contohnya 1 min sekan kuadrat ini menjadi 1 dikurang sekan itu kan 1 per cos ya, jadi 1 per cos kuadrat dibagi sekan kuadrat itu 1 per cos kuadrat, ditambah kosekan itu adalah 1 per sin, karena kosekan kuadrat jadi 1 per sin kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita lihat ya, penyebutnya nih cos kuadrat, dan sin kuadrat. Nah, untuk menghilangkan penyebut ya, di sini baik di pembilang maupun di bagian penyebut ini kita kali ya, kedua ruas ini kedua bagian ini, pembilang dan penyebut kita kali dengan sin kuadrat cos kuadrat ya, jadi masing-masing pembilang dan penyebut kita kali dengan sin kuadrat cos kuadrat. Nanti kita kalikan secara pelangi sini ya, diuraikan. Ini kita kali, ini kita kali. Oke, maka nanti akan kita peroleh 1 dikali sin kuadrat cos kuadrat ya, bentuknya jadi sin kuadrat x kali cos kuadrat x. 1 per cos kuadrat berarti kan cos kuadratnya coret, tinggallah sin kuadrat. Kemudian 1 per cos kuadrat kali sin kuadrat cos kuadrat, coret cos kuadratnya jadilah hanya sin kuadrat, tambah 1 per sin kuadrat dikali ini, jadi sin kuadratnya coret jadilah hanya cos kuadrat saja. Nah, menurut identitas trigonometri ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat hasilnya adalah 1 ya, dimana sudutnya sama-sama x, jadi penyebutnya 1.
Kemudian sin kuadrat X kali cos kuadrat dikurang cos kuadrat dikurang sin kuadrat. Nah, ini bisa kita keluarkan sin kuadratnya. Ya, sin kuadratnya kita keluarkan, maka tersisa hanya cos kuadrat X dikurang 1. Nah, seperti ini. Muncul bentuk cos kuadrat min 1. Nah, kita tahu tadi bahwa sin kuadrat X ini sama dengan 1 min cos kuadrat. Nah, ya, seperti ini tadi. Nah, gimana kalau cos kuadrat kurang 1? Berarti tinggal kita kali min kedua ruas. Jadilah min sin kuadrat sama dengan min 1 tambah cos kuadrat atau cos kuadrat X min 1. Jadi kalau seandainya terbalik maka jadi min sin kuadrat. Jadi ini nilainya adalah min sin kuadrat. Jadi kita punya sin kuadrat X kali min sin kuadrat X. Ya, dibagi 1 sama saja ya. Nah, jadi kita dapat sin kuadrat kali min sin kuadrat jadi min sin pangkat 4X. Nah, inilah bentuk sederhana dari soal nomor 1. Jadi kita pilih opsinya yang D ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, seperti ini ya, nomor 2. Oke, bentuk tan A tambah kotangen A dibagi kosekan A identik dengan bentuk apa dari opsi A sampai E? Oke. Seperti konsep tadi, kembalikan dia ke dalam bentuk sin dan cos ya. Apabila kita nggak kebayang ya, nggak tahu rumusnya, lupa ya. Nah, kita coba kembalikan ke dalam bentuk sin dan cos. Tan A ini adalah sin, nah, sudutnya A per cos A. Ya, ditambah kotangen kebalikan dari tan ya. Jadi cos A ya dibagi sin A. Dibagi dengan kosekan A, ini adalah 1 per sin A. Oke. Kalau kita lihat untuk menyederhanakan bentuk ini, kita kali ya, dari penyebutnya sin A dan cos A. Jadi baik pembilang maupun penyebut kita kali sin A ya dan cos A ya. Sin A kali cos A. Sin A kali cos A. Nah, seperti ini. Maka ketika ini kita kalikan, ya kan cosnya coret ya. Jadi sin kali sin kuadrat. Kemudian suku yang keduanya cos A dibagi sin A dikali ini. Sinnya coret jadilah cos dikali cos. Jadilah cos kuadrat. Cos kuadrat A dibagi sepersin dikali ini sinnya coret. Jadilah 1 dikali cos A jadi cos A. Nah, kita tahu bahwa sin kuadrat tambah cos kuadrat ini identitas trigonometri. Hasilnya 1. Ya, jadi 1 per cos A. Nah, kita tahu 1 per cos A adalah ya sekan A. Ya, jadi untuk soal nomor 2 ini bentuk identiknya adalah sekan A. Kita pilih opsinya yang A ya untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nah, seperti ini. Oke, di sini kita hanya ditanya bentuk lain ya dari cos pangkat 4 min cos pangkat 2. Ya, kita lihat cos pangkat 4 min cos pangkat 2 sama-sama ada cos pangkat 2-nya. Coba kalau cos pangkat 2-nya kita keluarkan, maka ini tersisa cos kuadrat ya dikurang 1. Nah, seperti ini. Nah, kita tahu tadi kalau 1 min cos kuadrat ya, hasilnya adalah sin kuadrat. Nah, kalau seandainya kita pengen cos kuadrat dikurang 1, otomatis kan kita kali min kedua ruas, jadilah min sin kuadrat gitu ya. Maka kita punya ini cos kuadrat, ini jadi min sin kuadrat. Nah, sambil kita lihat opsinya, di sini opsinya nggak ada bentuk perkalian cos dengan sin. Jadi ini harus kita rubah juga cos kuadrat. Cos kuadrat ya kita tahu nih dari identitas trigonometri, rumusnya adalah sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1 ya. Sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat ini sama dengan 1 min sin kuadrat. Nah, gini ya. Maka ini kita ganti ke dalam bentuk sin jadi 1 min sin kuadrat. Nah, seperti ini. Coba kalau kita uraikan, jadi kita mulai dari yang sin kuadrat kali sin kuadrat ya. Min sin kuadrat kali min sin kuadrat jadi plus ya sin pangkat 4. Kemudian 1 kali min sin kuadrat, maka dia jadi min sin kuadrat. Nah, jadi bentuk cos pangkat 4 min cos pangkat 2 itu setara dengan sin pangkat 4 dikurang sin pangkat 2. Nah, jadi kita pilih untuk soal nomor 3 ini opsinya yang B ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ya, nomor 4. Nah, dengan cara yang sama ya, kita lihat di sini nomor 4 ada yang sama ya, cos dan cos. Nah, jadi cosnya bisa kita keluarkan ya, jadi cos X
dikali 2 sin X min 1 ya, karena cosnya kita keluarkan, dibagi dengan 1 min sin X tambah sin kuadrat min cos kuadrat X. Oke, kita perhatikan di sini ada 1 dikurang cos kuadrat. Nah, 1 kurang cos kuadrat kan adalah sin kuadrat ya. Jadi langsung kita ganti aja 1 min cos kuadrat jadi sin kuadrat. Sin kuadrat X dikurang sin X ditambah sin kuadrat X. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ya, saya rasa yang bagian pembilang sudah sederhana ya, nggak usah kita apa-apakan. Jadi cos X dikali sin X ya min 1 ya dibagi dengan ada yang sama nih, sin kuadrat tambah sin kuadrat, maka jadi 2 sin kuadrat ya. Jadi ada yang bisa disederhanakan, dikurang sin X. Nah, kemudian ini sin kuadrat dengan sin ya, ada yang bisa kita keluarkan ya, ini sin kita keluarkan nih. Jadi sin keluar, sin X, maka tersisa di sini jadi 2 sin X dikurang 1. Nah, bagian pembilangnya tetap cos X dikali dengan 2 sin X dikurang 1. Nah, di sini ada suku yang sama yang ketika dibagi ya hasil jadi 1 gitu ya. Jadi kita coret. Jadi dapatlah bentuknya cos X dibagi sin X. Nah, cos per sin itu adalah kotangen ya. Jadi kotangen X. Ya, jadi nomor 4 bentuk sederhananya adalah kotangen X. Ya, kita pilih opsinya yang E ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, nomor 5 ini nggak disuruh untuk menyederhanakan ya. Kalau kita lihat dari opsinya kayaknya kita hanya disuruh untuk mencari bentuk persamaannya ya. Nah, coba saya tulis ulang soalnya. 1 min sin X dibagi dengan cos X. Nah, ini dari opsinya nggak lebih sederhana kalau kita perhatikan ya. Jadi kita hanya disuruh mencari persamaan dari ini. Oke, 1 min sin X dibagi cos X, kita cari, coba kita kali sekawannya ya, sekawan dari 1 min sin ya tentunya. 1 min sin sekawannya adalah 1 plus sin, maka penyebutnya juga harus kita kali dengan 1 plus sin ya. Ya, sama ya, jadi sama aja sebenarnya 1 min sin dibagi dengan cos kali 1 sebenarnya, jadi kita nggak merubah soal. Oke, ini kalau kita kali jelas ya, 1 min sin kali 1 plus sin itu hasilnya jadi sama seperti A min B ya dikali dengan A plus B ya, perkalian sekawan hasilnya pasti jadi kuadrat dikurang kuadrat. Jadi A kuadrat dikurang B kuadrat. Ya, A-nya anggap saja 1 ya. B-nya anggap saja sin X. Maka kalau kita kali jadi 1 kuadrat 1 dikurang sin pangkat 2 ya. Sin X dikuadratkan jadi sin pangkat 2X. Nah, seperti ini. Sementara bagian penyebut biarkan bentuknya menjadi ya cos X dikali dengan 1 plus sin X. Nah, dibiarkan bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dari bagian penyebut ini muncul bentuk 1 min sin kuadrat. Ya, yang tidak lain adalah bentuk identitas trigonometri dari cos kuadrat. Ya, karena kan cos kuadrat tambah sin kuadrat sama dengan 1. Jadi cos kuadrat sama dengan 1 min sin kuadrat. Ya, jadi 1 min sin kuadrat adalah cos kuadrat X. Nah, ini dibagi dengan cos X dikali 1 plus sin X. Nah, di sini ada yang saling menghilangkan ya. Cos kuadrat X artinya cos dikali cos. Nah, dibagi cos maka kita coret ya. Jadi ini pangkatnya 1. Dibagi cos X ya, habis cos X-nya ya. Ya, tapi yang pembilang ya, pangkatnya jadi 1. Jadi kita punya bentuk cos X dibagi dengan 1 plus sin X. Nah, ini bentuk lain dari 1 min sin X dibagi cos X. Setara dengan cos X dibagi 1 tambah sin X. Jadi kita pilih opsinya yang C ya. C untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya, nomor 6. Oke, nah nomor 6 ini kita baru ditanya bentuk sederhananya ya, dari sin X dibagi 1 tambah cos X ditambah 1 tambah cos X dibagi sin X. Oke, kita bisa kerjakan soal ini dengan cara kita samakan penyebut ya. Jadi artinya ya, yang tadi penyebut 1 tambah cos dikali dengan sin X, maka kita jadikan saja penyebutnya masing-masing menjadi 1 plus cos X dikali sin X. Sehingga ini tinggal kita kali silang, jadi sin kali sin, jadi sin kuadrat X. Tambah 1 plus cos dikali 1 plus cos, jadi 1 plus cos X pangkat 2. Nah, seperti ini. Oke.
Nah, ini kita coba sederhanakan ya, atau kita uraikan terlebih dahulu bentuk yang 1 tambah cos dikuadratkan. 1 kuadrat 1 tambah 2 kali 1 kali cos x jadi 2 cos x. Cos x dipangkatkan 2 jadi cos kuadrat x. Nah, ini dibagi semuanya dengan 1 tambah cos x, ya biarkan saja nih. Nah, karena menurut saya ini sudah sederhana ya. Jadi nggak perlu kita uraikan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat dari bagian pembilang ya. Di sini ada bentuk penjumlahan sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Nah, ini tidak lain adalah identitas trigonometri, hasilnya 1. Ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat dengan sudut yang sama ya, dijumlahkan 1. Ditambah 1 kembali ditambah 2 cos x. Nah, dibagi dengan 1 tambah cos x ya dikali sin x. Oke, 1 tambah 1 kita tahu adalah 2. Jadi 2 ditambah 2 cos x. Nah, seperti ini. Dibagi 1 tambah cos x ya dikali sin x. Sehingga ini bagian pembilangnya ini ada unsur yang sama ya. Ini 2. 2-nya keluar jadi 1 tambah ya 2 dikali 1 tambah cos x ya yang pembilang. Dibagi dengan 1 tambah cos x dikali sin x. Nah, ini ada yang bisa dihilangkan ya. Ini 1 plus cos dibagi dengan 1 plus cos. Sehingga kita punya ini 2 per sin x atau 2 dikali 1 per sin x. Ya, jadi 2 dikali 1 per sin. 1 per sin itu adalah kosekan. Ya, kosekan x. Jadi jawabannya 2 kosekan x. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7 ya. Nah, soal nomor 7. Oke, sama seperti soal sebelumnya. Ya, kalau kita nggak tahu rumusnya, coba saja kita rubah ke dalam bentuk sin dan cos. Contoh sekan. Sekan itu kan 1 per cos. Kemudian tan. Tan ini kita tahu sin per cos. Sin x per cos x. Dibagi dengan cos x. Dikurang tan x. Tan x itu adalah sin x dibagi dengan cos x. Dikurang sekan. Sekan itu 1 per cos x. Nah, seperti ini. Oke, kita akan hilangkan penyebut di pembilang dan penyebut di penyebut ya. Dengan cara apa? Kita lihat semuanya pembagi semua cos. Maka kita kali saja pembilangnya dengan cos, penyebutnya dengan cos juga ya. Maka akan kita peroleh 1 per cos dikali cos jadi 1. Sin per cos dikali cos, coret cosnya jadi tinggal sin x saja. Kemudian bagian penyebutnya cos dikali cos ya cos kuadrat. Sin per cos kali cos jadi sin ya, jadi min sin sini tepatnya. Min 1 per cos dikali cos jadi min 1. Nah, seperti ini. Jadi 1 tambah sin dibagi cos kuadrat min sin x min 1. Nah, sekarang coba kita sederhanakan ya. Kita tahu bahwa cos kuadrat dikurang 1. Kita fokus ke sini. Cos kuadrat dikurang 1. Ya, kita tahu kalau 1 min cos kuadrat adalah sin kuadrat. Maka ya, kalau cos kuadrat kurang 1 jadi min sin kuadrat. Nah, seperti itu ya. Nah, sudah kita bahas di soal sebelumnya. Nah, adapun pembilangnya tetap 1 plus sin x. Nah, bagian penyebut kita perhatikan ada unsur yang sama. Siapa yang sama? Sama-sama ada min sin x. Min sin x-nya kita keluarkan. Jadi ini tersisa sin x saja ya, sin x. Kemudian min sin x keluar jadi tersisa plus 1. Nah, seperti ini. Pembilangnya 1 plus sin x atau boleh kita tulis sin x ditambah 1. Nah, gini. Nah, ini ada yang saling menghilangkan ketika dibagi ya. Jadi ini pembilangnya 1, penyebutnya ini jadi tinggal min sin x. Jadi kita punya 1 per min sin x atau min 1 per sin x. Ya, nah, di mana 1 per sin x itu adalah kosekan x. Maka dapatlah jawabannya min kosekan x. Ya, jadi kita pilih opsi yang E ya untuk soal nomor 7. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nah, soal nomor 8 juga sama ya. Kita nggak tahu nih rumusnya seperti apa, tapi kita bisa merubah ke dalam bentuk sin dan cos ya. Tan x itu adalah sin x dibagi cos x. Kotangen adalah cos x dibagi sin x. Dibagi semua dengan sekan x. Sekan x itu adalah 1 per cos x. Nah, kita perhatikan penyebutnya cos, sin, dan cos. Nah, maka kita
kali saja baik pembilang dan penyebut dengan sin X kali cos X. Ya, sin X kali cos X, agar penyebutnya menjadi satu semuanya ya. Jadi jauh lebih sederhana bentuknya. Oke, jadi sin per cos dikali sin X cos X, cosnya coret jadi sin kali sin. Jadilah sin kuadrat X. Tambah cos per sin dikali sin kali cos, sinnya coret jadilah cos kali cos. Jadi cos kuadrat X. Nah, ini dibagi dengan 1 per cos dibagi sin cos, maka cosnya coret jadilah sin X. Oke, nah kita tahu bahwa sin kuadrat kali cos kuadrat dengan sudut yang sama hasilnya 1. Ya, jadi dapatlah 1 per sin X, di mana per sin X itu adalah kosekan X. Nah, ini ya, jadi untuk soal nomor 8 kita pilih opsi yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, kita kembali menggunakan konsep yang sama. Kita nggak hafal rumus ini, maka kita rubah saja ke dalam bentuk sin dan cos. Ya. Tan itu adalah sin X dibagi cos X. Kotangen cos X dibagi sin X. Dibagi dengan tan X adalah sin X dibagi cos X. Dikurang kotangen X adalah cos X dibagi sin X. Nah, agar kita menyederhanakan bentuk, maka kita kali saja serentak bawah dan atas dengan penyebut ini. Cos dan sin, ya, cos dan sin. Maka kita kali atas ya, pembilang dengan sin cos. Penyebut juga dengan sin X cos X. Nah, seperti ini. Maka akan kita peroleh ini kalau kita kali kan cosnya coret jadi tinggal sin kali sin, jadilah sin kuadrat X. Tambah cos per sin dikali sin kali cos, sinnya coret jadi cos kali cos, jadilah cos kuadrat X. Nah, demikian pula untuk bagian penyebut ya, sin per cos dikali sin cos, cosnya coret jadi sin kuadrat X. Dikurang cos per sin kali sin cos, maka sinnya coret jadilah cos kali cos, jadi cos kuadrat. Ya, cos kuadrat X. Nah, bagian pembilang ini muncul bentuk identitas trigonometri sin kuadrat tambah cos kuadrat dengan sudut yang sama, hasilnya 1. Bagian penyebutnya sin kuadrat dikurang cos kuadrat. Nah, kita perhatikan di sini bentuknya adalah kita rubah ya antar sin antar yang cos ya. Kita nggak tahu nih sin atau cos yang kita rubah agar ada di opsi, karena bentuk seperti ini nggak ada nih. 1 per sin kuadrat kurang cos kuadrat ya. Nah, coba kita rubah yang bentuk ya sin kuadrat ya. Identitasnya adalah sin kuadrat ini 1 min cos kuadrat. Dikurang lagi dengan cos kuadrat. Nah, maka dapatlah hasilnya 1 dibagi dengan 1 min cos kuadrat jadi min 2 cos kuadrat X. Nah, ini hasilnya. Kalau kita lihat hasilnya sesuai dengan opsi yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Oke, sebelum kita coba mulai bahas soal nomor 10, kita ingat kembali bentuk penjumlahan pangkat 3 ya. Di awal tadi ya. Di awal tadi ada bentuk, nah ini yang pangkat 3 ya. Poin 6. A pangkat 3 tambah B pangkat 3 jadi A plus B ya. Dikali A kuadrat min AB tambah B kuadrat. Oke, kita tulis ulang ya. Kita tulis ulang. Ya, untuk soal nomor 10 ini kita tahu bahwa A pangkat 3 tambah B pangkat 3 ini sama dengan A plus B ya, dikali A kuadrat min AB tambah B kuadrat. Nah, seperti ini. Kalau ini kita uraikan ya, pasti hasilnya jadi A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Nah, anggap saja A-nya itu adalah sin pangkat 3, B-nya adalah cos pangkat 3. Maka akan kita peroleh jadi bentuknya A plus B, A-nya adalah sin X, B-nya adalah cos X ya, dikali A kuadrat adalah sin kuadrat X min AB jadi min sin X kali cos X ya, ditambah B kuadrat adalah cos kuadrat X. Nah, inilah uraian dari sin pangkat 3 ditambah cos pangkat 3. Nah, kemudian ini dibagi ya, dibagi dia dengan 1 min sin X kali cos X. Nah, seperti ini. Oke, kita perhatikan bagian ini. Ini ada sin kuadrat tambah cos kuadrat. Ya, jadi kita punya sin X tambah cos X ya, dikali sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah 1. Ya, 1 dikurang sin X kali cos X.
Nah, dibagi semuanya dengan 1 dikurang sin X kali cos X. Nah, seperti itu. Ya, kita lihat ada yang saling menghilangkan nih. 1 min sin cos, 1 min sin cos. Maka kita peroleh hasilnya adalah sin X ditambah cos X. Atau boleh juga ditulis cos X ditambah sin X seperti opsi yang E. Jadi untuk soal nomor 10 kita pilih opsinya yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Oke, nomor 11 kita punya informasi ini ya. Tan kuadrat X tambah 1 sama dengan sin kuadrat. Ya, sama dengan A kuadrat. Nah, dimana tan kuadrat tambah 1 kan secant kuadrat ya, identitas trigonometri tadi ya. Jadi ini bisa kita tuliskan menjadi secant kuadrat X ya sama dengan A kuadrat. Atau bisa juga ditulis secant X ya sama dengan plus minus A ya. Karena kita nggak tahu nih X nya itu di kuadran 1, 2, 3 atau 4 ya. Jadi kita anggap saja ya, ini jadi secant X nya bisa plus A bisa min A. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sin kuadrat X ya, tentunya positif ya sin kuadrat X. Oke. Kita bisa minta bantuan ya, segitiga siku-siku. Ya, segitiga siku-siku ya dengan sudut berarti sudutnya adalah X. Secant itu adalah seperkos. Kalau cos itu samping miring, maka secant miring per samping. Jadi ini A per 1 ya. Miring per samping miringnya A, sampingnya 1 ya. Ya, misalkan seperti itu. Maka dengan bantuan Pitagoras sisi depannya adalah akar dari A kuadrat dikurang 1. Nah, seperti ini. Ya, jadi A-nya itu sebagai sisi miring, 1 sebagai sisi samping, dan depannya itu adalah akar A kuadrat min 1 dengan bantuan Pitagoras. Nah, sehingga kita akan dapatkan dari sini nilai sin kuadrat X akan sama dengan samping bagi miring. Ya, sampingnya adalah samping depan ya, Jadi sin X saja ya, sin X dulu. Maka dari sini kita bisa dapatkan sin X-nya. Ya, sin X ya, depan bagi miring. Depannya akar A kuadrat min 1 dibagi miring-miringnya A. Ya, sekarang kalau kita kuadratkan, maka ruas kanan juga kita dikuadratkan. Jadilah A kuadrat min 1 dibagi A kuadrat. Nah, ini ya hasil dari sin kuadrat X. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 11. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 12. Oke, di sini kita diberikan informasi bahwa tan kuadrat X dibagi 1 tambah secant X sama dengan 1. Di mana ya X-nya ini ada di kuadran 1 karena ada di antara 0 sampai 90 derajat. Jadi X di ya, kuadran 1. Kuadran 1 semuanya positif. Oke. Kemudian kita diinformasikan bahwa tan kuadrat X ya, tan kuadrat X itu menurut informasi kan kita tahu bahwa tan kuadrat X plus 1 itu sama dengan secant kuadrat X. Ya, sehingga kalau kita ingin mengambil hanya tan kuadrat X di kiri, maka dapatlah menjadi secant kuadrat X min 1 adalah tan kuadrat. Sehingga tan kuadratnya bisa diganti dengan secant kuadrat X dikurang 1. Dibagi dengan 1 plus secant X. Ya, boleh juga kita tulis secant X plus 1. Nah, ini sama dengan 1. Oke, bentuk yang pembilang ini adalah bentuk bisa kita pandang sebagai bentuk kuadrat kurang kuadrat ya. Jadi ini secant dikuadratkan, 1 dikuadratkan. Maka bisa kita faktor menjadi secant X min 1 dikali secant X plus 1. Nah, seperti itu. Dibagi dengan secant X plus 1. Nah, di sini ada yang saling menghilangkan ya, secant X tambah 1 dengan secant X tambah 1. Jadi kita punya nih pecahannya menjadi bentuk sederhana secant X min 1 saja sama dengan 1. Sehingga secant X sama dengan 1 tambah 1, 2. Nah, seperti itu. Pertanyaannya berapa nilai X? Oke, kalau kita nggak terbiasa dengan secant, kita kembalikan ke dalam bentuk sin atau cos. Secant X itu adalah 1 per cos X. Ya, sama dengan 2.
Ya, jadi 1 per cos sama dengan 2, maka cos X-nya ini sama dengan 1 per 2. Nah, cos X sama dengan 1 per 2, maka dapatlah kita tahu bahwa cos yang hasilnya setengah di kuadran 1 adalah cos 60 derajat. Sehingga X-nya adalah 60 derajat, karena diinformasikan X-nya di kuadran 1. Nah, inilah nilai X yang dimaksud ya, 60 derajat. Jadi kita pilih opsinya yang D ya, untuk soal nomor 2. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 13. Oke, soal nomor 13. 2 tan theta dibagi 1 tambah tan kuadrat. Oke, kita tahu tadi identitas trigonometri 1 tambah tan kuadrat ya. 1 tambah tan kuadrat ini tidak lain adalah sekan kuadrat ya, sekan kuadrat theta. Pembilangnya 2 tan theta. Oke. Apabila kita nggak tahu rumus ini, maka cara menyederhanakan balikan ke dalam bentuk sin dan cos. 2 tan theta itu adalah sin theta per cos theta dibagi sekan kuadrat. Sekan kuadrat itu 1 per cos kuadrat theta. Oke, nah ini sama saja menjadi 2 ya, sin theta dibagi cos theta dikali. Nah, kalau kita jadikan perkalian maka jadi cos kuadrat theta ya per 1. Nah, ini ada yang saling menghilangkan ya. Nah, maka kita dapat hasilnya adalah 2 sin theta cos theta. Theta dikali cos theta. Nah, ini jawaban untuk soal nomor 13 ya. Jadi kita pilih opsinya yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Ya, soal nomor 14 nih setipe dengan soal tadi ya. Nomor berapa tuh sebelumnya ya. Jadi ini caranya itu 1 min cos theta cos X ya dibagi dengan sin X, kita kali dengan sekawannya ya, sekawan yang bentuk pengurangan atau penjumlahan. Di sini 1 dikurang ya, bentuk pengurangan, maka nanti sekawannya 1 tambah cos X. Oke, 1 plus cos X. Nah, ini hasilnya akan menjadi 1 min cos dikali 1 plus cos, jadi 1 kuadrat dikurang cos kuadrat. Nah, seperti ini dibagi dengan sin X ya, penyebutnya saya rasa biarkan saja, nggak usah diurai. Sin X dikali 1 tambah cos X. Nah, kita tahu bahwa 1 dikurang cos kuadrat ini berasal dari identitas trigonometri, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Maka 1 min cos kuadrat menjadi sin kuadrat X ya, dibagi sin X dikali 1 plus cos X. Nah, di sini ada yang saling menghilangkan. Sin kuadrat ya, artinya sin kali sin dibagi sin ya. Nah, maka pembilangnya tinggal sin X saja. Jadi kita punya hasilnya sin X dibagi 1 tambah cos X. Nah, ini bentuk lain dari 1 min cos dibagi sin X adalah sin X dibagi 1 plus cos X. Jadi kita pilih opsinya yang ini saya rasa ada yang typo ya. Di sini soalnya sama nih. Salah satu mungkin plus ya. Nah, soalnya C sama E sama ya. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 14. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15 ya, soal nomor 15. Nah, kita diinformasikan, ini penting ya, informasi ini kita tulis ya, atau kita lingkari ya. A tambah B tambah C ini 360 derajat. Nah, kita punya pertanyaan sin setengah A ya, kita tulis ulang ya, sin setengah A dibagi dengan sin setengah B tambah C. Oke. Dari rumus ini kita dapat simpulkan bahwa B tambah C-nya ini sama dengan berapa? Kalau A tambah B tambah C sama dengan 360 derajat, maka B tambah C menjadi 360 derajat dikurang A. Nah, jadi B tambah C-nya ganti dengan ini, nilai 360 min A. Jadi ini 360 derajat dikurang A. Nah, seperti itu. Nah, coba kita sederhanakan. Jadi sin setengah A dibagi sin, nah ini setengah kali 360 kan jadi 180 derajat dikurang setengah kali A ya min setengah A. Oke, kita ingat kembali yang namanya sudut berelasi ya. Sudut berelasi sin dari 180 kurang adalah ya, kayak rumusnya seperti ini ya. Sin 180 derajat min alfa, ini akan menjadi sin alfa dengan
kuadrannya ini jelas kuadran 2 karena 180 kurang sin kuadran 2 positif. Nah, seperti itu. Maka sin 180 kurang alfa adalah sin alfa. Ya, maka ini bisa diganti dengan sin alfa. Nah, alfanya adalah setengah A ya. Alfanya setengah A. Nah, maka jawaban dari soal ini adalah 1. Ya, jadi kita pilih opsinya yang D ya untuk soal nomor 15. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, kita punya informasi sin X dikurang cos X sama dengan P. Nah, ini informasinya. Ditanya ya sin X kali cos X. Jadi pengurangan ya ditanya perkalian gitu ya. Coba kita tulis ulang yang ini diketahui ya. Jadi sin X dikurang cos X ini diketahui sama dengan P. Nah, gimana caranya bentuk pengurangan sin dikurang cos biar muncul perkalian sin dikali cos? Maka caranya adalah kita kuadratkan kedua ruas ya. Atau kita bisa lihat dari clue-nya di sini di opsi wah ada P kuadrat. Nah, pastinya di P-nya dikuadratin ya. Kemungkinannya ya gitu. Oke, coba kalau kita kuadratkan ini sin kurang cos dikuadratkan kan diuraikan jadi sin kuadrat X. 2 kali sin X kali min cos X jadi min 2 sin X cos X. Nah, bentuk perkaliannya di sini. Ditambah min cos kuadratin, maka jadi cos kuadrat X. Nah, gitu sama dengan P kuadrat. Nah, kita tahu di sini muncullah bentuk penjumlahan antara sin kuadrat dengan cos kuadrat. Menurut identitas trigonometri ini hasilnya adalah 1 ya. Dikurang 2 sin X cos X. Nah, sama dengan P kuadrat. Yang ditanya itu adalah sin X kali cos X. Maka kita harus menghilangkan 1 dan min 2. Tapi bertahap hilangnya satunya dulu. Jadi kita punya ruas kiri min 2 sin X kali cos X. Ini sama dengan P kuadrat min 1. Ya, atau min 1 tambah P kuadrat. Nah, seperti itu. Kemudian kita kali min kedua ruas. Kita kali min jadi 2 sin X cos X. Ruas kanan dikali min jadi 1 min P kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, karena kita ditanyanya sin kali cos saja, sin X kali cos X, maka 2-nya kita hilangkan. Ya, jadi sin X kali cos X ya sama dengan, nah kita bagi 2 kedua ruas. Jadi kita punya setengah kali 1 min P kuadrat gitu ya. Atau boleh juga aslinya tuh bentuknya 1 min P kuadrat dibagi 2. Nah, bentuknya sama dengan setengah dikali 1 min P kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk soal ini kita pilih opsinya yang D ya, setengah dikali 1 min P kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Oke, di sini kita diberikan segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku di R. Nah, oke, kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Ya, siku-sikunya di R. Nah, seperti ini. Nilai sin P kali cos Q adalah 3/5. Oke, katakanlah ini sudut P, ini sudut Q ya. Karena segitiganya adalah PQR. Sin P kali cos Q sama dengan 3/5, maka berapa nilai tan P dibagi tan Q ya. Oke, sin P kali cos Q sama dengan 3/5. Berapa nilai tan P dibagi tan Q. Oke. Kita misalkan ya. Nah, misalkan di sini PR-nya ini adalah X ya. QR-nya ini kita misalkan Y. Kemudian sisi miringnya ini adalah R. Maka informasi yang diberikan ini sin P, sin itu kan depan miring ya. Dari sudut P depannya adalah Y, miringnya R. Jadi sin P itu Y per R. Dikali cos Q. Cos Q sudutnya di Q. Cos itu kan samping miring. Sampingnya Y ya, untuk cos Q itu sudut Q itu sampingnya adalah Y, miringnya adalah R. Jadi samping miringnya jadi Y per R. Nah, ini sama dengan 3/5. Sehingga kita punya Y kuadrat per R kuadrat ini sama dengan ya, 3/5 ya. Atau Y per R sama dengan akar 3 dibagi akar 5 gitu ya. Nah, ini yang kita punya ya. Akar 3 bagi akar 5. Ini akar 5 ya, bukan akar 3.
ya, akar 3 per akar 5. Nah, sekarang pertanyaan tan P dibagi tan Q. Oke. Tan P, oke. Sudutnya P. Tan P, depan samping, depannya Y, sampingnya X. Nah, seperti itu. Kemudian tan Q. Ya, kalau Q ini depannya X, sampingnya Y. Ya, depannya X, sampingnya Y. Jadi tan Q itu X per Y. Nah, dari sini maka kita sebenarnya ditanya Y per X dikali ini dibagi ya, dibagi jadi dibalik ya kalau jadikan perkalian, jadi Y per X juga. Maka sebenarnya pertanyaannya adalah Y kuadrat per X kuadrat. Nah, dari bentuk ini kita anggap saja Y itu adalah akar 5 ya. Y akar 5 umpamanya ya. Akar 3 ya. Y akar 3. R-nya akar 5. Ya, R-nya akar 5. Maka dengan bantuan Pitagoras, X-nya ini adalah akar 2 tentunya. Ya, akar 2. Nah, pertanyaannya adalah Y kuadrat, berarti Y-nya akar 3 dikuadratkan 3 per X kuadrat. Nah, akar 2 dikuadratkan 2. Jadi kita punya 3 per 2 atau 1,5. Nah, jadi untuk soal nomor 17 kita pilih opsinya ya B, ya 1,5. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 18. Oke, soal nomor 18 kita diinformasikan ya bahwa kotangen X ini sama dengan 3. Maka nilai dari 1 per 1 tambah cos X ditambah 1 per 1 min cos X. Oke, bisa juga kita langsung cari cos X-nya, kita langsung substitusikan. Bisa juga yang ditanya kita sederhanakan dulu dengan cara kita samakan penyebut ya. Jadi 1 tambah cos X ya dikali 1 min cos X penyebutnya. Maka nanti pembilangnya tinggal kita kali silang. 1 dikali 1 min cos jadi 1 min cos X. Tambah ya 1 dikali 1 plus cos X jadi 1 plus cos X. Nah, ini ada saling menghilangkan di penyebut ya, min cos X tambah cos X. Maka kita punya 2, pembilangnya 2 dibagi. Nah, ada perkalian sekawan ya. 1 tambah cos dikali 1 min cos, maka jadi kuadrat dikurang kuadrat. 1 kuadrat 1 dikurang cos dikuadratkan jadi cos kuadrat. Nah, kita tahu bahwa 1 min cos kuadrat ini identitas trigonometri. Ya, 1 min cos kuadrat adalah sin kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya ini yang ditanya, 1 per sin kuadrat. Oke, informasinya adalah kotangen X sama dengan 3. Kita coba bikin segitiga siku-siku. Ya, dengan sudutnya adalah X. Kotangen sama dengan 3. Bisa kita tuliskan 3 per 1. Ya, 3 per 1. Kotangen itu kan kebalikan dari tan ya. Kalau tan itu depan per samping, maka kotangen samping per depan, sehingga sampingnya 3, depannya 1. Dengan bantuan Pitagoras maka kita dapat miringnya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi 1 tambah 9. Jadi sama dengan akar 10. Nah, yang ditanya adalah 2 per sin kuadrat. Oke, kita cari sin kuadrat. Sin kuadrat X berarti ya sin dikuadratkan. Sin kan depan bagi miring ya. Depannya 1, miringnya akar 10. Nah, karena sin kuadrat maka jadi ini dikuadratkan. Jadi 1 kuadrat 1 per akar 10 kuadratkan 10. Jadi sin kuadratnya 1 per 10. Maka kita dapat 2 dibagi sin kuadrat X adalah 1 per 10. Ya, 2 dibagi 1 per 10 sama aja 2 dikali 10. Ya, hasilnya adalah 20. Jadi untuk nomor 18 kita pilih opsinya ya yang A ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 19. Oke, soal nomor 19. Kita diberikan informasi ya. P dikurang Q, ya, saya tulis aja ya, saya tulis ulang. Informasi pertamanya P min Q ini sama dengan cos X, cos A ya, cos A. Nah, kemudian kita punya juga yang kedua, akar dari PQ ini sama dengan sin A. Pertanyaannya adalah P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke. Nah, gimana cara mendapatkan P kuadrat tambah Q kuadrat dari bentuk ini diketahui. Oke, coba kita kuadratkan kedua ruas. Ya, ini kalau kita kuadratkan, jelas ya, ruas kanan jadi cos kuadrat A. Ruas kiri dikuadratkan jadi P kuadrat min 2PQ tambah Q kuadrat. Ya.
Kemudian yang kedua persamaannya kalau kita kuadratkan kedua ruas, yang kanan dikuadratkan jadi sin kuadrat A, yang kiri dikuadratkan akarnya hilang ya, jadi PQ. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencari berapa nilai P kuadrat tambah Q kuadrat. Ya, P kuadrat tambah Q kuadrat. Berarti kita akan menghilangkan min 2 PQ. Atau nih min 2 PQ-nya kita ganti dengan sin kuadrat. Oke, ini nampaknya ada yang kurang informasinya ya. Ya, ini bukan akar PQ tapi akar 2 PQ ya. Akar 2 PQ ya, sama dengan sin A. Nah, ini kayak ganti dengan akar 2 PQ. Jadi akar 2 PQ sama dengan sin A, maka sin kuadrat A adalah ya, akarnya hilang jadi 2 PQ. Nah, sehingga untuk mendapatkan nilai P kuadrat ditambah Q kuadrat, tentunya ini tinggal kita tinggal eliminasikan 2 PQ-nya ya, kita tambah. Maka akan kita peroleh ruas kirinya jadi sin A, sin kuadrat A tambah cos kuadrat A. Ruas kanan jadi P kuadrat ditambah Q kuadrat ya. Min 2 PQ dengan 2 PQ-nya habis. Oke, sin kuadrat tambah cos kuadrat kita tahu adalah identitas trigonometri, hasilnya 1. Jadi kita dapat P kuadrat tambah Q kuadrat sama dengan 1. Jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 19. Oke, kita lanjut ke soal nomor 20. Oke, di sini kita diberikan informasi bahwa nilai tan A sama dengan 3/5. Ditanya ya, berapa nilai dari 10 sin A dikurang 4 kali cos A dibagi dengan 5 sin A min 2 cos A. Oke, kita yang punya informasi tan A, kita jadikan tan A dengan cara baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan cos A. Oke, kita bagi dengan cos A, maka nanti yang bagian pembilang jadi 10 sin A bagi cos A jadi 10 tan A dikurang 4 ya, dibagi dengan 5 sin A dibagi cos A jadi 5 ya, 5 tan A min 2 cos A dibagi cos A jadi min 2. Nah, disinilah tan A-nya kita substitusikan dengan nilai 3/5 ya. Jadi kita punya 10 dikali 3/5 dikurang 4 dibagi dengan 5 dikali 3/5 dikurang 2. Hasilnya adalah, nah ini kan coret 2 ya jadinya. Ya, 2 kali 3 adalah 6 dikurang 4 dibagi 5,5 coret jadi 3 min 2. Nah, sehingga kita punya hasilnya adalah 2 dibagi 1 ya, sama dengan 2. Jadi untuk soal nomor 20 kita pilih opsinya yang B ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 21. Nah, kita punya tan kuadrat dikurang sin kuadrat dibagi 1 min sin kuadrat. Oke. Nah, ini kita tulis ulang ya. Tan kuadrat itu kita tahu adalah sin kuadrat X dibagi cos kuadrat ya. Ya, tan itu kan sin per cos, karena tan kuadrat maka jadi sin kuadrat bagi cos kuadrat dikurang sin kuadrat X dibagi dengan 1 min sin kuadrat. Nah, ini boleh kita ganti saya langsung dengan rumus identitas trigonometri. 1 min sin kuadrat adalah cos kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita coba sederhanakan dengan cara pembilangnya kita kali cos kuadrat, penyebut juga kita kali cos kuadrat. Maka akan kita peroleh ini kalau dikali dengan cos kuadratnya habis ya, maka sisa hanya sin kuadrat saja. Sin kuadrat X dikurang sin kuadrat kali cos kuadrat ya, sin kuadrat X cos kuadrat X dibagi dengan cos pangkat 2 dikali cos pangkat 2 jadi cos pangkat 4X. Nah, kemudian bagian pembilang sama-sama ada sin kuadrat. Sin kuadratnya kita keluarkan, maka tersisa 1 min cos kuadrat X ya, dibagi dengan cos pangkat 4X. Nah, ini kita geser ke kanan sedikit. Maka jadi sin kuadrat X, pembilangnya 1 min cos kuadrat adalah sin kuadrat, dibagi dengan cos pangkat 4X.
maka kita peroleh sin kuadrat kali sin kuadrat kan jadi sin pangkat 4x dibagi dengan cos pangkat 4x. Nah, ini tidak lain adalah sin dibagi cos dipangkatin 4, jadi tan pangkat 4x. Ya, jadi untuk soal nomor 21 kita pilih opsinya yang E. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 22. Oke, tan X dikurang 1 dibagi tan X tambah 1. Ya, dikali sin tambah cos per sin min cos. Oke, coba kita tulis ulang ke dalam bentuk sin dan cos ya. Jadi ini tan X min 1 jadi sin X per cos X min 1 dibagi dengan ya, diganti juga ya dengan sin per cos. Jadi sin X per cos X ya ditambah 1. Nah, kita coba sederhanakan ini dulu dengan cara kita kali ya pembilang dan penyebut dengan cos X. Nah, ini akan kita hasilkan menjadi ya, sin X min cos X ya dibagi sin X ya cos X nya coret ditambah 1 kali cos X ya cos X. Nah, seperti itu. Nah, ini semua kita kalikan dengan bentuk sin X, masih lanjut soalnya, ditambah cos X dibagi dengan sin X dikurang cos X. Nah, ini juga ya, kita taruh di sini jadi sin X tambah cos X dibagi dengan sin X dikurang cos X. Nah, kalau kita perhatikan ada yang saling menghilangkan. Sin dikurang cos coret dengan sin dikurang cos, kemudian ya sin tambah cos coret dengan sin tambah cos. Nah, habis pembagian maka hasilnya adalah 1. Ya, jadi untuk soal nomor 22 kita pilih opsinya ya yang D ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 23. Oke. Nah, sama seperti soal-soal sebelumnya, apabila kita bingung ya menyederhanakan bentuk ini, kita rubah saja ke dalam bentuk sin dan cos. Kosekan ini adalah 1 per sin X. Kotangen adalah cos X ya dibagi sin X tambah tan X adalah sin X dibagi cos X. Nah, seperti ini. Kita sederhanakan bentuk pecahan ini dengan cara kita hilangkan penyebutnya nih sin dan cos ya. Jadi kita kali sin X kali cos X ya, penyebutnya juga demikian kali sin X kali cos X. Maka menjadi lebih sederhana. Sepersin dikali ini jadi coret sinnya, sisa hanya cos X. Ini kalau dikali sin cos maka sinnya coret jadi cos kali cos, jadilah cos kuadrat X. Sin per cos dikali sin cos, cosnya coret jadilah sin kali sin, jadi sin kuadrat X. Nah, di sini kita muncul bentuk identitas trigonometri sin kuadrat tambah cos kuadrat yang tidak lain adalah 1. Jadi kita punya hasilnya cos X dibagi 1 sama dengan cos X. Ya, jadi untuk soal nomor 23 kita pilih opsinya yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir ya, soal nomor 24. Nah, kita lihat dari informasi yang diberikan, di sini ada bentuk identitas trigonometri ya. 1 tambah tan kuadrat. Ya. 1 tambah tan kuadrat, jadi ini tan X dibagi 1 tambah tan kuadrat adalah sekan kuadrat. Ditambah kotangen X dibagi dengan 1 tambah kotangen kuadrat X, ini juga identitas trigonometri. Rumusnya adalah kosekan kuadrat X. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan ya dengan kita kali masing-masing dengan, atau kita jadikan dulu ini dalam bentuk sin dan cos ya. Sin dan cos. Tan ini adalah sin X ya per cos X dibagi sin sekan kuadrat adalah 1 per cos kuadrat. Nah, seperti itu. Kotangen adalah cos X per sin X dibagi kosekan kuadrat adalah 1 per sin kuadrat X. Nah, jadi kita punya sin per cos dibagi 1 per cos kuadrat adalah sin X kali cos X. Cos per sin dibagi 1 per sin kuadrat, maka jadi cos X dikali sin X. Nah, sin cos tambah cos sin ini suku yang sama ya, sama aja dengan sin cos tambah sin cos, maka dapatlah 2 sin X kali cos X. Nah, inilah hasil
untuk soal nomor 24 ya. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 24.